Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. MK dinilai tak tegas karena tidak memecat Ketua MK Anwar Osman ya. Dalam artian hanya diberhentikan begitu kan ya. Jadi kan beda, diberhentikan menjadi ketua ya, dia tetap menjadi anggota begitu kan. Kalau dia memecat begitu kan ya, mau dari ketua MK dan bahkan anggota itu lebih lebih apa masyarakat Indonesia lebih paham di situ begitu kan ya. Hanya diberhentikan menjadi ketua MK kan gimana begitu kan ya. Ini masih ada drama-drama di situ begitu. Seharusnya kan ada pemecatan mutlak di situ begitu kan ya, sebagaimana putusan ya mutlak capres cawapres dari Gibran begitu kan. Kita lihat saja masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana ya, reputasi yang kemudian yang diambil oleh MK ini begitu kan ya. Setidaknya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa lah di satu sisi. Tapi di satu sisi dia tidak tegas begitu kan. Ya kalau hanya diberhentikan, kenapa tidak dipecat saja begitu ya, menjadi ketua MK begitu kan ya. Menjadi anggota MK dan sebagainya begitu kan. Kalau diberhentikan kan bisa dia menjadi anggota, kan sebaliknya seperti itu katanya begitu ya. Jadi banyak muncul spekulasi itu begitu. Ini MK dinilai tak tegas karena tak memecat Ketua MK Anwar Osman ya. Karena berstatus paman maka sulit disentuh dengan sentuhan lebih berat katanya ya. Bahkan betul apa yang disampaikan oleh ya produsernya begitu, semua hanya drama. Ya si Jimli masuk angin katanya begitu ya. Bahkan ya memecat seorang dari jabatan yang emban amanah ya tidak bisa seenaknya, tapi bisa semaunya begitu. Tidak bisa dengan emosi kemauan kita sendiri katanya ya. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya melihat bahwa hanya memberikan pemberhentian menjadi ketua MK sama aja ya, si MK bisa mengadili juga begitu kan nanti ketika ada permasalahan di MK, terus kemudian ada sengketa pemilu dan sebagainya ya, si paman kan masih terlibat di situ begitu, artinya masih punya wewenang begitu kan. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia sudah paham dengan drama-drama drakon-drakon Korea ini begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi begitu, seharusnya kan dipecat semua begitu kan. Mulai dari ketua MK, mau menjadi ketua MK begitu kan ya. Jangan memberikan wewenang di situ begitu kan. Kalau hanya diberhentikan kan gimana? Itu pun diberhentikan sebagai ketua MK di situ begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen. Menjijikkan katanya begitu ya. Muak ya dengan situasi politik hari ini. Jalan solusinya ya tetaplah Anies Baswedan begitu. Memecat seseorang dari jabatan yang diembannya tidak bisa seenaknya ya. MK ini pengen kerja bukan pengen hukum tegak ya. MK keren ya, mutusin perkara nggak pakai marah-marah. Jauh dari keinginan yang dinyinyirin katanya ya. Anwar Usman diberhentikan dari ketua MK dan hakim konstitusi. Ya, wah ini apa namanya? Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini memang kalau memang pemutusan ketua MK dan hakim konstitusi kan benar begitu ini. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran kode etik. Hal itu berdasarkan putusan ya MK di situ begitu. Tapi bagaimana dengan adanya hakim konstitusi di situ begitu? Apakah bisa mereka begitu kan? Itu yang dipertanyakan masyarakat hari ini begitu kan? Mulai bingung begitu kan ya. Karena pada hakikatnya masyarakat sudah paham begitu. Ini MK ya dinilai tak tegas ya karena tidak memecat ketua MK Anwar Usman ya dari Mahkamah Konstitusi ya. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etik berat ya kepada Anwar Usman dinilai tak tegas karena hanya memberikan putusan pemberhentian jabatan karena ketua MK tanpa memecat sebagai hakim MK ya. Seharusnya kan hakim MK dipecat begitu kan ya. Seharusnya semuanya dipecat begitu. Ketua MK, hakim MK begitu. Direktur Eksekutif Public Virtual Research Institute ya Jansen begitu kan ya Dinata menilai Anwar Usman harusnya dipecat karena telah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan yang melanggengkan keponakannya. Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Anwar Usman seharusnya dipecat secara tidak hormat dari jabatan hakim MK
Ya, MK harus ya proporsional dalam melihat batas pelanggaran etika apa yang bisa ditolerir dengan teguran lisan. Saya kira nepotisme adalah dosa tak termaafkan lagi ya dia bagi demokrasi kita. Ya, itu begitu kan. Kenapa tidak dipecat hakim MK begitu kan? Ya, karena hanya pemecatan ketua MK di situ ya. Pemberhentian ketua MK, lebih jelasnya di situ begitu. Tetapi kenapa kok tidak dipecat menjadi ya hakim MK? Kan begitu logikanya begitu. Kan seolah-olah kan bisa mengadili begitu kan ya. Ini Jansen mengatakan ketua MK kan Julius Sidiki yang mengakui bahwa pelanggaran etik ini mudah dibuktikan karena sebagian besar pelapornya adalah guru besar. Sejak putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres diputusin, Jansen menyebutkan Anwar Usman termasuk nama yang berkontribusi pada pengen reformasi ke titik nol. Bahkan sebelumnya Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi ya dalam uji materi perkara nomor 90. Atas pelanggaran itu Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini tidak diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK dalam sidang pembacaan putusan etik tersebut. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ya, buntut pelanggaran ini Anwar tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan KPK ya sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Bahkan MKMK menyatakan bahwa adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik ya. Bahkan di satu sisi dalam putusan MKMK juga memerintahkan wakil ketua MKMK memimpin ya penyelenggara pemilihan pimpinan MK yang baru dalam 24 jam. Bahkan ya sebagai informasi dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait syarat usia. Bahkan dalam keputusan itu yang merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang dipilih ya terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia 40 tahun ya. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Presiden Joko Widodo. Walaupun putusan-putusan ini sudah mutlak di situ begitu kan ya sayang seribu sayang begitu. Yang diinginkan masyarakat bagaimana ya batas usia di situ begitu kan ya kalau bisa dibatalkan ya katanya begitu. Tapi pada hakikatnya kan memberikan kode etik itu kan sama aja sih sebenarnya begitu. Memberikan pemberhentian di situ kalau toh pada hakikatnya juga menjadi hakim begitu kan ya. Kan dia kan diberhentikan jadi ketua saja bukan diberhentikan atau dipecat menjadi hakim di situ begitu. Jadi pada intinya masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana putusan-putusan itu berakhir begitu kan. Tapi saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini kan seolah-olah ada sesuatu yang dipertontonkan ya kebobrokan MK begitu kan ya. Ini tidak lepas siapa yang melakukan cawi-cawi itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari podcast rakyat ini.